Selamat datang di channel Buku Paket. Baik, untuk video kali ini saya akan berbagi latihan soal UTS atau PTS untuk kelas 7 SMP maupun MTS semester 1 kurikulum 2013 untuk mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Soal nomor 1. Jepang berhasil mengalahkan Belanda di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal A. 8 Maret tahun 1942, kemudian B. 9 Maret tahun 1942, C. 8 Juni tahun 1942, atau D. 9 Juni tahun 1942. Jawaban yang benar adalah yang A. Pada tahun atau pada tanggal 8 Maret 1942. Soal nomor 2. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang memiliki banyak semboyan di antaranya sebagai berikut, kecuali A. Jepang Raja Asia, B. Jepang Pelindung Asia, C. Jepang Pemimpin Asia, atau D. Jepang Cahaya Asia. Jawabannya adalah yang A. Jepang Raja Asia. Ini karena pertanyaannya adalah kecuali. Soal nomor 3. BPUPKI diketuai oleh A. Ir Soekarno, B. Mohatta, C. Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat, D. Mr. Supomo. Jawabannya adalah yang C. Diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Soal nomor 4. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal A. 27 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, B. 28 Mei sampai dengan 2 Juni tahun 1945, C. 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, D. 30 Mei tahun 1945 sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Jawabannya adalah yang C. Jadi sidang pertama BPUPK itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Soal nomor 5. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang A. Kepala negara, B. Lambang negara, C. Bentuk negara, atau D. Dasar negara. Jawabannya adalah yang D. Jadi pada sidang pertama BPUPKI itu membahas mengenai dasar negara Indonesia. Soal nomor 6. Rumusan dasar negara yang sah tercantum dalam A. Piagam Jakarta, B. Sidang pertama BPUPKI, C. Jakarta Charter, D. Pembukaan UUD tahun 1945. Jawabannya yang benar adalah yang D. Jadi rumusan dasar negara yang sah itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Soal nomor 7. Ketua PPKI adalah A. Ir Soekarno, B. Mohatta, C. Mohyamin, atau D. Rajiman Widyo Diningrat. Jawabannya adalah yang A. Ketua PPKI itu adalah Ir Soekarno. Sementara untuk yang BPUPKI itu ketuanya adalah Rajiman Widyo Diningrat. Yang ini merupakan ketua BPUPKI.
PUPKI. Soal nomor 8, Jepang menyerah kepada sekutu terjadi pada tanggal A. 11 Agustus tahun 1945, B. 12 Agustus tahun 1945, C. 13 Agustus tahun 1945, atau D. 14 Agustus tahun 1945. Jawabannya adalah yang D. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Soal nomor 9. Paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan disebut A. Patriotisme, B. Nasionalisme, C. Liberalisme, atau D. Chauvinisme. Jawaban yang benar adalah yang B. Disebut dengan nasionalisme. Soal nomor 10. Aturan atau kaidah yang berisi petunjuk hidup yang harus ditaati oleh manusia sering disebut A. Hukum, B. Tata tertib, C. Norma, atau D. Adat istiadat. Jawabannya adalah yang C. Norma. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang berisi petunjuk hidup yang harus ditaati oleh manusia. Soal nomor 11, norma yang berasal dari Tuhan, ya, saya ulangi, norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan sanksi bagi pelanggar akan mendapatkan dosa adalah pengertian dari A. Norma hukum, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, atau D. Norma agama. Kalau mengingat pertanyaan di atas, tentu jawabannya yang D, atau norma agama. Soal nomor 12, norma kesusilaan bersumber dari A. Adat istiadat, B. Hati nurani, C. Kitab suci, atau D. Peraturan perundang-undangan. Jawaban yang benar adalah yang B. Jadi norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani. Soal nomor 13, sanksi bagi orang yang melanggar norma kesusilaan akan A. Dikucilkan masyarakat, B. Merasakan penyesalan, C. Mendapat hukuman denda, atau D. Mendapat hukuman penjara. Jawabannya adalah yang B. Akan merasakan penyesalan. Soal nomor 14, norma kesopanan bersumber dari A. Kebiasaan dalam masyarakat, B. Hati nurani, C. Kitab suci, D. Peraturan perundang-undangan. Jawabannya adalah yang A. Jadi norma kesopanan itu bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat. Kalau norma kesusilaan tadi itu bersumber dari hati nurani. Sementara untuk norma agama itu bersumber dari kitab suci. Sedangkan norma hukum itu bersumber dari peraturan perundang-undangan. Soal nomor 15, sanksi bagi orang yang melanggar norma kesopanan di masyarakat adalah A. Hukum penjara, B. Mendapat ajab dari Tuhan, kemudian C. Penyesalan diri, atau D. Dikucilkan dan dicemooh oleh masyarakat. Jawabannya adalah yang D. Jadi sanksi dari pelanggar norma kesopanan adalah akan dikucilkan atau dicemooh oleh masyarakat. Soal nomor 16, untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, maka setiap pemeluk agama harus A.
mendalami ajaran agamanya di samping agama lainnya. B. Memahami ajaran semua agama dan membandingkannya. C. Meningkatkan iman dan takwa menurut keyakinannya. Atau D. Selalu mengikuti kegiatan keagamaan. Jawabannya adalah yang C. Meningkatkan iman dan takwa menurut keyakinannya. Soal nomor 17. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat dibuat oleh lembaga negara yang bersifat memaksa disebut A. Norma kesopanan, B. Norma hukum, C. Norma agama, atau D. Norma kesusilaan. Jawabannya adalah yang B. Norma hukum. Ya, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia di dalam masyarakat dibuat oleh lembaga yang bersifat memaksa dan mengikat. Soal nomor 18, berikut yang tidak termasuk ciri dari norma hukum adalah A. Dibuat untuk kepentingan rakyat miskin. Kemudian B. Peraturan itu bersifat memaksa. C. Dibuat oleh lembaga yang berwenang. Atau D. Berisi perintah dan larangan. Jawabannya adalah yang A, ya. Karena pertanyaan adalah berikut yang tidak. Nah, untuk ciri-ciri norma hukum sendiri, yang pertama itu peraturan itu bersifat memaksa. Kemudian yang kedua, dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dan yang ketiga, berisi perintah dan larangan. Soal nomor 19, norma kehidupan masyarakat yang selaras, serasi, dan seimbang dapat dicapai apabila masyarakat A. Bersikap apatis, B. Memperhatikan hak dan kewajiban serta saling menghargai, kemudian C. Melestarikan budaya bangsa, atau D. Menerima budaya luar. Jawabannya adalah yang B. Ya, apabila masyarakat memperhatikan hak dan kewajiban serta saling menghargai. Soal nomor 20. Banyaknya kecelakaan lalu lintas di jalan raya karena adanya A. Kurangnya kesadaran mematuhi peraturan lalu lintas, B. Kendaraan bermotor semakin meningkat, C. Jalannya semakin menyempit dan padat, atau D. Semakin ramainya jalan raya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Karena kurangnya kesadaran mematuhi peraturan lalu lintas. Inilah yang menjadi salah satu penyebab kecelakaan di jalan raya. Soal nomor 21. Ketentuan bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal A 2 ayat 1, B 1 ayat 1, C 1 ayat 2, atau D 1 ayat 3. Jawabannya adalah yang D. Diatur dalam pasal 1 ayat 3. Soal nomor 22. Keputusan hakim yang merupakan sumber hukum yang disebut A. Traktat, B. Doktrin, C. Jurisprudensi, atau D. Kebiasaan. Jawabannya adalah yang C. Keputusan hakim yang merupakan sumber hukum itu disebut dengan jurisprudensi. Soal nomor 23. Demi tegaknya hukum, maka setiap pelanggar hukum harus A. Dijatuhi hukuman seumur hidup, B. Dikenakan sanksi yang tegas, C. Membayar denda uang, atau D. Mendapat teguran yang keras. Jawaban yang tepat adalah yang B. Dikenakan sanksi yang tegas. Soal nomor 24. Hukum yang berlaku saat ini dalam suatu negara disebut hukum A. Pidana, B. Asasi, C. Positif,
atau D. subjektif? Jawabannya adalah yang A. Hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini dalam suatu negara. Soal nomor 25. Warga negara yang taat hukum tercermin dalam perilaku A. Tidak main hakim sendiri. Kemudian B. Membayar pakaian sesuai tarif. C. Meronda bersama teman sekolah. D. Melakukan kerja bakti bila diberi upah. Jawaban yang tepat adalah yang A. Tidak main hakim sendiri. Soal nomor 26. Berikut yang tidak termasuk cara menanamkan kesadaran dan ketaatan terhadap norma dan hukum adalah A. Pembebasan, B. Pembiasaan, C. Keteladanan, atau D. Pengawasan. Jawabannya adalah yang A. Pembebasan. Soal nomor 27. Sebagai warga negara kita memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagai seorang siswa, maka di sekolah sebaiknya berperilaku A. Tidak melaksanakan peraturan yang bertentangan dengan pendapat sendiri. B. Mematuhi peraturan sekolah yang dianggap baik. Kemudian C. Mengabaikan peraturan sekolah yang tidak sesuai kemauan. Atau D. Mentaati tata tertib sekolah untuk kepentingan bersama. Jawabannya adalah yang D. Mentaati tata tertib sekolah untuk kepentingan bersama. Soal nomor 28. Kehidupan yang tertib dan teratur di sekolah dapat diwujudkan dengan cara A. Memberi hukuman yang lebih berat bagi pelanggar aturan. B. Melaksanakan peraturan itu dengan penuh tanggung jawab. C. Membuat peraturan tata tertib sekolah yang cukup memadai. Atau D. Menghukum siswa yang akan melanggar tata tertib sekolah. Jawaban yang tepat adalah yang B. Melaksanakan peraturan itu dengan penuh tanggung jawab. Soal nomor 29. Adat istiadat ruang lingkupnya hanya A. Universal, B. Lokal, C. Individu, atau D. Bangsa. Jawabannya adalah yang B. Hanya bersifat lokal atau daerah tertentu. Soal nomor 30. Kehidupan yang tertib, aman, tentram, damai, dan sejahtera adalah dambaan bagi A. Kelompok, B. Sebagian masyarakat, C. Setiap orang, atau D. Pemerintah. Jawaban yang benar adalah yang C. Tentunya dambaan bagi setiap orang. Soal nomor 31. Tuliskan 5 usulan Muhammad Yamin mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 32. Sebutkan 4 macam norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Inilah macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Soal nomor 33. Apa yang dimaksud manusia sebagai makhluk sosial? Jawabannya, dalam kehidupan bermasyarakat,
manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Soal nomor 34, sebutkan 3 unsur-unsur negara hukum menurut AVDC. Yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum atau supremacy of the law, yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum atau equality before the law. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang di negara lain oleh undang-undang dasar, serta keputusan-keputusan pengadilan. Soal nomor 35, sebutkan 3 arti penting hukum bagi warga negara. Yang pertama, dapat menciptakan suasana aman, tertib, dan kehidupan yang harmonis. Yang kedua, dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Yang ketiga, dapat memberikan perlindungan atas hak asasi manusia. Inilah 3 arti penting hukum bagi warga negara.